nama saya Fidelia Yudhistira dari kelas 3 DD4. Di sini saya akan menjelaskan lembar kerja mahasiswa dengan modul Missing Tank in Series. Yang pertama ada prosedur. Di sini tujuan praktikumnya yang pertama mempelajari pengaruh perubahan step input terhadap respon sistem. Lalu yang kedua mempelajari pengaruh impuls input terhadap respon sistem. Selanjutnya yaitu prosedur. Di sini ketika menginputkan prosedurnya sudah benar, maka status berubah menjadi oke dan berwarna hijau. Yang pertama yaitu buat larutan garam NaCl dengan konsentrasi 0,1 molar sebanyak 3 liter. Lalu buat larutan garam NaCl dengan konsentrasi 0,02, 0,04, 0,06, 0,08 molar masing-masing sebanyak 250 ml dengan mengencerkan larutan garam 0,1 molar. Lakukan kalibrasi pompa dengan mengukur volume aqueous yang tertampung selama 1 menit pada masing-masing kecepatan pompa. Buat kurva kalibrasi atau flow rate versus kecepatan pompa. Lakukan kalibrasi konduktivitas dengan membaca nilai konduktivitas pada masing-masing reaktor. Buat kurva kalibrasi konduktivitasnya. Untuk step input, isi tangki umpan 1 dengan larutan garam NaCl 0,1 molar dan tangki umpan 2 dengan aqueous, kemudian isi reaktor dengan aqueous hingga mencapai level overflow. Set flow rate pompa 1 pada angka 6 dan flow rate pompa 2 pada angka 6. Nyalakan stirrer dan set pada kecepatan 7. Nyalakan pompa 2 dengan setting posisi manual selama 10 menit. Buka software CEP 304 reaktor in series pada PC. Pilih section 1, Dynamic of Stir Tank, kemudian klik load. Lalu klik go untuk memulai pengambilan data. Klik view tabel untuk melihat data hasil pengamatan. Klik configure data sampel untuk mengatur increment pengambilan sampel. Pilih sampling operation automatic dengan sampel interval setiap 30 detik selama phase duration 45 menit. Setelah 10 menit, ubah step input dengan mematikan pompa 2, mengubah manual menjadi remote, dan menyalakan pompa 1. Setelah selesai, matikan pompa 1 dan matikan stirrer, lalu lakukan flashing setiap akan berganti variabel. Untuk impuls input, isi tangki umpan 1 dengan larutan garam NaCl 0,1 molar dan tangki umpan 2 dengan aqueous. Kemudian isi reaktor dengan aqueous hingga mencapai level overflow. Lalu yang terakhir ada set flow rate pompa 1 pada angka 5 dan flow rate pompa 2 pada angka 8 dan nyalakan stirrer dan set pada kecepatan 7. Nyalakan pompa 2 selama 15 menit, kemudian matikan pompa 2 dan nyalakan pompa 1, dan setelah 5 menit kemudian matikan pompa 1 dan nyalakan kembali pompa 2 sampai waktu 45 menit lagi. Selanjutnya yaitu pada kalibrasi pompa. Pada pompa 1, input parameternya skala kecepatan pompanya 6, waktu pengambilan datanya selama 1 menit. Pada pompa 2, input parameternya skala kecepatan pompanya 6, waktu pengambilan datanya 1 menit. Ini merupakan gambar pompa untuk mengatur pada pompa 2, ini juga untuk mengatur pada pompa 1. Ketika data yang diinputkan di atas sudah benar, maka secara otomatis data pengamatannya akan terbuka. Di sini ada skala kecepatan pompa, waktu dalam menit, volume liquid pompa 1, dan volume liquid pompa 2. Setelah itu menghitung flow rate pompa 1. Di sini satuannya mililiter per menit. Rumusnya yaitu dengan membagi dari volume liquid pompa 1 dibagi dengan waktu dalam menit. Lalu di-drag ke bawah. Sama untuk flow rate pompa 2, ini rumusnya dari volume liquid pompa 2 dibagi dengan waktu.
Setelah itu membuat kurva kalibrasi pompa 1. Di sini menggunakan data untuk X-nya skala kecepatan pompa dan untuk sumbu Y-nya menggunakan flow rate pompa 1. Dan untuk kurva kalibrasi pompa 2 di sini juga sama, sumbu X-nya skala kecepatan pompa dan sumbu Y-nya flow rate pompa 2. Selanjutnya beralih ke kalibrasi konduktivitas. Reaktor satunya, input parameter ada konsentrasi larutan NaCl sebesar 0,1 molar, volume NaCl-nya 250 mili, dan pada reaktor 2, input parameternya konsentrasi larutan NaCl 0,1 molar, volume NaCl-nya 250 mili. Lalu untuk reaktor 3, input parameternya ada konsentrasi larutan NaCl-nya 0,1 molar, dan volume NaCl-nya 250 mili, sama. Di sini juga data pengamatan, jika menginputkan datanya sudah benar maka otomatis terbuka. Lalu membuat grafik kalibrasi konduktivitas reaktor 1. Di sini sumbu X-nya yaitu konsentrasi NaCl dan sumbu Y-nya yaitu reaktor 1. Lalu untuk grafik kalibrasi konduktivitas reaktor 2-nya tinggal mengubah pada sumbu Y-nya yaitu reaktor 2. Dan untuk kalibrasi konduktivitas reaktor 3, sumbu Y-nya menggunakan konduktivitas reaktor 3. Lalu pada step input, di sini persamaan garis kurva kalibrasi konduktivitasnya pada reaktor 1 yaitu 99,7 X 0,332, ini dapat dilihat pada grafik sebelumnya. Lalu reaktor 2-nya 97,9 X 0,41 dan reaktor 3-nya 97,55 X 0,109. Lalu untuk mencari konsentrasi reaktor 1, rumusnya yaitu reaktor 1 conductivity ditambah dengan 0,332 dibagi dengan 99,7, lalu didrag ke bawah. Sama untuk konsentrasi reaktor 2 dan konsentrasi reaktor 3-nya juga seperti itu. Yang membedakan hanya ketika konsentrasi reaktor 1 menggunakan konduktivitinya reaktor 1, konsentrasi reaktor 2 menggunakan konduktiviti reaktor 2, begitu juga seterusnya. Lalu untuk waktu, di sini ada sama dengan hour jam pada C11 dikalikan 60 ditambah minus, maksud saya menit, C11 ditambah second, C11 dibagi 60, lalu didrag ke bawah. Selanjutnya yaitu impuls input, sama juga pada sebelumnya, ini nilainya juga sama. Lalu untuk mencari konsentrasi reaktor 1 juga sama, menggunakan data pada reaktor konduktiviti reaktor 1. Untuk mencari konsentrasi reaktor 2 menggunakan konduktiviti reaktor 2, dan untuk mencari konsentrasi reaktor 3 menggunakan konduktiviti reaktor 3. Begitu juga dengan waktu, ini sama seperti sebelumnya. Di sini ada grafik konsentrasi versus waktu step input. Lalu menjawab pertanyaan, jelaskan pengaruh perubahan step input terhadap respon sistem berdasarkan grafik di atas, yaitu pada reaktor 1, 2, dan 3 memiliki hasil kalibrasi yang berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan atau mempengaruhi respon sistem. Jadi dapat dikatakan bahwa perubahan step sistem berpengaruh terhadap respon sistem. Pada grafik reaktor 1 berwarna biru, yang ini, waktu yang dibutuhkan cepat dibandingkan dengan reaktor 2 dan 3. Pada awal grafiknya konstan, menunjukkan belum diberikannya step input. Jadi pertama ini konstan, lalu naik ketika sudah diberikan step input.
Lalu pada impuls input, di sini ada grafik konsentrasi versus impuls input. Lalu jelaskan pengaruh perubahan impuls input terhadap respon sistem berdasarkan grafik di atas. Perubahan pada impuls input memberikan pengaruh terhadap respon sistem. Sama halnya dengan step input, hal ini dikarenakan hasil dari kalibrasi konduktivitasnya berbeda. Pada grafik dapat dilihat awalnya ketika garis konstan, berarti menunjukkan belum diberi impuls input. Lalu yang berwarna biru atau reaktor 1, grafik naik drastis pada awalnya namun cepat untuk kembali ke semula. Ini adalah reaktor terbaik di antara reaktor 2 dan 3. Sedangkan untuk grafik oranye atau reaktor 2 cenderung tidak terlalu naik namun tidak kembali ke semula. Dan yang terakhir yaitu grafik abu-abu atau reaktor 3 mengalami kenaikan di akhir dan jauh tidak kembali ke semula atau ke set point-nya. Selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini nomor 1 ada pembahasan nilai tau dengan metode grafik atau step input pada reaktor 1. Di sini ada persen PV-nya. Ini dapat dilihat pada ini. Lalu persen PV-nya ini dari grafik yang tadi itu yang paling bawah ini. Delta CS-nya ini delta dari persen PV2 min persen PV1. Lalu untuk T1-nya ini dari persen PV1 ditambah 0,283 dikalikan persen CS. Sama untuk T2-nya, ini yang berubah hanya ditambahkan dengan 0,632. Lalu untuk T1-nya sebesar 16 menit, T2-nya 25 menit, taunya 3/2 dikali T2 dikurangi T1. Ketemu 13,5 menit. Lalu dapat dilihat pada grafiknya, ketika T1-nya 16, di sini ketemu 0, di sekitar sini, sekitar 0,00333. Dan ketika T2-nya 25, di sini ketemu 0,05, sekitar segitu. Lalu pada pembahasan kedua, nilai tau dengan metode grafik step input pada reaktor 2 sama dengan pada reaktor 1 ini. Lalu ini grafiknya ketika T1-nya 24 sekitar di sini. Lalu pada T2-nya 34 sekitar di sini. Untuk reaktor 3-nya juga sama, ada persen PV1, persen PV2, delta CS, T1, T2, lalu ada taunya, dan ini grafiknya ketika 30 dan ketika 38. Lalu yang terakhir yaitu nilai tau dengan metode perhitungan. Ada Q1, Q2, dan Q rata-rata. Ini dapat dilihat datanya pada tabel sebelumnya, dan nilai tau dengan metode perhitungan dapat ditemukan sebesar 21,2585. Lalu tentukan nilai tan konstan dengan metode perhitungan, bandingkan nilai tau antara perhitungan dan pada pengamatan. Nilai tau yang didapatkan hasil perhitungan sebesar 21,25849, sedangkan untuk tau pada metode grafik sebesar 13,52. Hasil perhitungan lebih besar daripada metode grafik. Kalau metode perhitungan didasarkan pada kalibrasi pompa, sedangkan pada tau metode grafik didasarkan pada konduktivitas. Dengan tau yang paling cocok atau yang paling mendekati dengan hasil
bagiku adalah tahu pada metode grafik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.